Toha dan Bapak Haji Pangerang Rahim. Dan tentu saja pada malam hari ini seluruh pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Parepare akan dilantik dan akan bersinergi dengan pemerintah kota menjadikan momentum ini sebagai perbaikan, penyempurnaan, dan revitalisasi keolahragaan yang nantinya dapat meningkatkan prestasi olahraga Parepare lebih berjaya lagi. Dan tentunya senang sekali saya Drianti Sulaiman bisa menjadi bagian dari acara yang luar biasa pada malam hari ini. Kami ucapkan selamat datang dalam acara pelantikan dan pengukuhan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Parepare masa bakti 2022-2027. Boleh kita beri aplaus sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai bentuk kecintaan kita terhadap bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia, mari bersama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Dilanjutkan dengan Mars Patriot Olahraga. Kami ini patriot olahraga, mengabdi berkarya untuk nusa bangsa dalam meraih cita-cita. Kami patriot, kami ini patriot olahraga, gigi dalam berjuang di medan laga, berbakti untuk Indonesia. Kesetiaan adalah kebanggaanku, disiplin satu-satunya nafasku. Demi jayanya sang merah putih, kehormatan adalah segalanya. Gemetar tulang mendidih darahku, semangat berapi membakar batinku. Tuhan adalah kekuatanku, setiap ku hadapi lawanku. Kami patriot, kami ini patriot olahraga. Biar mata dunia memandang Indonesia, kita dahsyat dan perkasa.
Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demi kelancaran dan keberkahan acara kita pada malam hari ini, mari sejenak kita menundukkan kepala seraya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Muhammad Islah SPT MAG. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tundukkan kepala sejenak, fokus kepada setiap bait doa yang kita panjatkan pada malam hari ini. Yakinlah maka Allah akan merasa malu untuk tidak mengabulkan doa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالمحمد نبيا ورسولا أما بعد يا الله يا رب اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Saat ini ketika dengan kuasamu engkau mampu menggantikan siang menjadi malam, maka dengan kuasamu pula kami ingin engkau turunkan segala keberkahan bagi setiap hambamu yang hadir di tempat ini ya Allah. Tiada lain untuk menjadi asbab sehingga engkau anugerahkan kepada kami kekuatan dan keikhlasan dalam bekerja. Sepanjang amanah yang kau titipkan dapat kami emban di pundak kami hingga di saat ketika amanah ini selesai kami tunaikan. Ya Allah, kami ingin engkau jadikan kau ini menjadi wadah bagi kami untuk mendulang pahala dari pintu kebaikan yang kau telah bukakan buat kami semua. Kami juga ingin engkau anugerahkan kematangan serta kejernihan dalam berfikir untuk bisa membesarkan organisasi ini dalam mengharumkan nama kota Parepare yang kami cintai. Biarlah catatan ikrar kepada bangsa dan negara malam hari ini yang akan kami bawa ke hadapan-Mu ya Allah menjadi sebab engkau ringankan hisab kami kelak di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabb ya mujibud doa, kabulkan doa kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana innaka antal ghafurur rahim warhamna innaka antar rahmanur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Islah SPT MAG yang telah memimpin doa bersama. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikutnya mari kita ikuti dan dengarkan bersama laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Andi Rahmat Afandi. Kepadanya dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Terima kasih. Yang terhormat Wali Kota Parepare, Bapak Dr. Haji Muhammad Taufan Pawe, SHMA, beserta seluruh jajaran yang sempat hadir pada malam hari. Bagi saya, Bapak Wali Kota ini seorang wali kota fenomenal. Dengan teori telapak kakinya telah membangun industri cerobong asap yang membawa orang-orang dari luar masuk ke Parepare. Masa-masa sulit
di pandemik perlahan sudah bisa dilewati dengan baik. Ekonomi masyarakat sudah semakin baik. Salah satu indikatornya menurut saya Pak Wali dan menurut data yang ada di kantor, dengan adanya peningkatan pembelian kendaraan roda 4, khususnya Toyota. Ya, sekedar informasi Pak Wali, saya kebetulan di Toyota. Toyota. Dari tahun 2020, 2021 hingga di tahun 2022 ini ada peningkatan signifikan dari penjualan mobil Toyota di wilayah Kota Parepare. Sehingga saya menganggap bahwa ekonomi masyarakat sudah semakin membaik di Kota Parepare. Terima kasih Pak Wali. Semoga ide-ide yang visioner dari Pak Wali ini bisa dikembangkan di ruang lingkup yang lebih luas lagi. Insya Allah Gubernur. Yang kami hormati Bapak Wakil Wali Kota Haji Pangeran Rahim, Ayahanda. Terakhir saya sempat berinteraksi dengan Ayahanda lebih dari 10 tahun lalu, mau demo dan ketemu di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih atas kehadirannya. Yang kami hormati, sebenarnya ini saya tidak sempat hadir, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare, Ibu Haja Erna Rasitopan, ST MPD, yang juga Ketua Kontingen pada Porprov 2022 di Sinjai dan Bulukumba, dan telah membawa Parepare masuk di peringkat 5 besar. Insya Allah di Porprov berikutnya, Ibu Wali bisa dalam kapasitas yang lebih tinggi lagi, mudah bisa jadi Wali Kota Parepare. Amin. Yang kami hormati Bapak-Bapak dari Porkopinda yang sempat hadir pada malam hari ini, yang perwakilan mungkin dari Pak Kapolres, ada Bapak Dandim, Kejaksaan, perwakilan dari Ketua DPRD. Yang kami hormati Bapak Ketua KONI Sumsel Provinsi, yaitu Pak Yasir Mahmud beserta rombongan yang telah menyempatkan hadir untuk melantik kami di KONI Kota Parepare. Yang saya hormati Dewan Kehormatan KONI Kota Parepare yang sempat hadir. Yang saya hormati Ketua KONI Kota Parepare, Bapak Sulan Arif, yang senantiasa telah mendampingi dan mensupport panitia pelaksana hingga bisa melaksanakan kegiatan pelantikan pada malam hari ini. Yang saya hormati para asisten yang sempat hadir, kepala-kepala BUMN, BUMD, pimpinan universitas, ada dari Unpar dengan IAIN, kepala-kepala sekolah yang sempat hadir pada malam ini. Yang saya hormati pengurus Kota Parepare, para ketua-ketua cabang olahraga, para pelatih, serta atlet-atlet yang berprestasi yang hadir di malam hari ini. Terakhir yang saya hormati seluruh undangan yang telah menyempatkan diri hadir di acara ini dan tidak sempat saya ucapkan satu persatu namanya. Dan terakhir yang dibanggakan adalah panitia yang membantu proses pelaksanaan kegiatan ini. Alhamdulillah wa syukurillah, tak ada kata yang pantas kita ucapkan pada malam hari ini selain ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di tempat yang luar biasa ini dalam keadaan sehat walafiat guna melaksanakan salah satu agenda kegiatan KONI Kota Parepare, yaitu pelantikan pengurus. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengantarkan kita dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh peradaban dan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Hadirin yang saya hormati, kegiatan ini sejatinya harusnya terlaksana di beberapa waktu lalu. Namun kesibukan menghadapi Porprov dan konsolidasi organisasi sehingga hari ini alhamdulillah bisa direalisasikan. Yang dapat saya laporkan pada hari ini bahwa kegiatan ini terlaksana atas support pemerintah Kota Parepare, khususnya teman-teman dari Disporapar dan Infokom yang telah terjun langsung membantu hingga
venue ini bisa seperti ini. Kerjasama panitia dan super ketua KONI malam ini sehingga kami bisa dilantik. Saya mewakili panitia pelantikan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tamu undangan atas kesediaannya menghadiri acara ini. Ucapan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini. Demikian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikutnya mari kita dengarkan bersama pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Sulawesi Selatan oleh Bapak Mujibur Rahman B. SOSI MSI. Kepadanya dengan hormat disilakan. Bagi nanti yang disebutkan namanya, kami silakan untuk mengambil tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Parepare, Ketua Umum KONI Provinsi Selatan, Ketua Umum KONI Kota Parepare, beserta seluruh undangan yang hadir. Izinkan kami membacakan surat keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Sulawesi Selatan. Surat keputusan nomor 016 garis miring SK garis miring angka Romawi 10 garis miring 2002 tentang pengukuhan susunan dan personalia pengurus KONI Kota Parepare masa bakti 2022-2026. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Ketua Umum KONI Provinsi Sulawesi Selatan menimbang poin A bahwa musyawarah olahraga kota atau Musorkot KONI Kota Parepare pada tanggal 29 September 2022 di Kota Parepare telah menetapkan Ketua Umum selaku Ketua Formatur dan anggota Formatur berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KONI tahun 2020. Poin B dan seterusnya. Mengingat 1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2022 ayat 2 dan seterusnya. Memperhatikan surat KONI Kota Parepare nomor 013 garis miring KONI garis miring PR garis miring angka Romawi 9 garis miring 2022 perihal pengantar hasil Musorkot KONI Kota Parepare tahun 2022 tertanggal 2 Oktober 2022. Memutuskan menetapkan susunan dan personalia pengurus KONI Kota Parepare masa bakti 2022-2026. Poin ke-1, mengesahkan dan mengukuhkan susunan dan personalia pengurus KONI Kota Parepare masa bakti 2022-2026 sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini, dan lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan. Kedua, menugaskan kepada pengurus KONI Kota Parepare masa bakti 2022-2026 sebagaimana dimaksud pada diktum pertama tersebut di atas, melaksanakan tugas dan fungsinya dengan penuh rasa tanggung jawab. Poin ketiga, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Poin keempat, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Oktober tahun 2026. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 10 Oktober 2022, pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua Umum, stempel tanda tangan cap basah Yasir Mahmud SE. Lampiran surat keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sulawesi Selatan nomor 016 garis miring SK garis miring angka Romawi 10 garis miring 2022 tanggal 10 Oktober 2022. Susunan personalia kepengurusan KONI Kota Parepare masa bakti 2022-2026. Dewan Pelindung
KONI Kota Parepare. Ketua Wali Kota Parepare, Wakil Ketua 1, Wakil Wali Kota Parepare, Wakil Ketua 2, Ketua DPRD Kota Parepare, Wakil Ketua 3, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare, Sekretaris Daerah Kota Parepare, anggota 1 Dandim 1405 Maluku Setasi, 2 Kapolres Parepare, 3 Ketua Pengadilan Negeri Parepare, 4 Kepala Kejaksaan Negeri Parepare, 5 Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Pariwisata Kota Parepare, 6 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 7 Kepala Badan Keuangan Daerah. Dewan Penyantun KONI Kota Parepare, Ketua Haji Suryanto AM SAG MM, Ketua Harian Kepala Cabang Bank Sulselbar Parepare, Wakil Ketua 1 General Manager PT PLN Persero Parepare, Wakil Ketua 2 Pimpinan PT Telkom Cabang Parepare, Wakil Ketua 3 Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau Kota Parepare, Wakil Ketua Umum 4 Pimpinan Depot Pertamina Cabang Parepare, Sekretaris KONI Kota Parepare, anggota 1 Direktur PDAM Kota Parepare, 2 Pimpinan PT Pelni Cabang Parepare, 3 Pimpinan PT Pelindo Cabang Parepare, 4 Pimpinan Bank BNI Cabang Parepare, 5 Pimpinan Bank BRI Cabang Parepare, ke-6 Pimpinan Bank BTN Cabang Parepare, 7 Pimpinan Bank Mandiri Cabang Parepare, 8 Kepala Bulog Kota Parepare, 9 Direktur Rumah Sakit Asri Ainun Habibi. Dewan Kehormatan 1 Insinyur Kaharudin Kadir MSI, 2 Muhammad Yusuf MM, 3 Dr. Andes Haji Basri, 4 Dr. Parman Farid, 5 Hermanto P. Kepada pengurus yang saya sebutkan namanya agar supaya bisa mengambil tempat sesuai dengan yang telah diatur pada gladi sebelumnya. Pengurus unsur pimpinan, Ketua Sulham Arif SH, Wakil Ketua 1 Fadli Agus Mante, Wakil Ketua 2 Nurul Oktaviani Basri SPD MPD, Wakil Ketua 3 Asy'ari Abdullah, Wakil Ketua 4 Istiana Rida Ali, Sekretaris Makmur SPD MM, Bendahara Baswedang. Unsur pembantu pimpinan, Wakil Sekretaris 1 Mursahid SHMH, Wakil Sekretaris 2 S. Parman Agus Mante, Wakil Sekretaris 3 Sapril Samad, Wakil Sekretaris 4 Syahran Faiz, Wakil Bendahara 1 Haji Samsul Bahri ST, Wakil Bendahara 2 Haji Irsam Santoso, Wakil Bendahara 3 Nasni Nasir. Internal Auditor, Ketua Agus Salim SIP MSI, Wakil Ketua Anwar SE MAK AKT APP CA, anggota Ramlah SE MM. Unsur pelaksana, bidang pembinaan prestasi, Koordinator Dr. Andes Mustafa, anggota Nur Salim SPD MKes, bidang organisasi, Koordinator Andi Ahmad Afandi, bidang pendidikan dan penataran olahraga, Koordinator Andi Asri Asis SPD MPD, anggota Muharram Muhtar. 4. Bidang sport science dan iptek, Koordinator Hasrul Akbar SE, anggota Afidatul Asmar Esos, bidang pengumpulan dan pengelolaan data, Koordinator Jamaluddin Effendi SE, bidang penelitian dan pengembangan olahraga, Koordinator Suherman SAG MM, anggota Asrul Tri Putra. 7. Bidang perencanaan program dan anggaran, Koordinator Dr. Andes Baharudin MM, bidang mobilisasi sumber daya, Koordinator Syarifuddin SE, bidang media dan hubungan masyarakat, Koordinator Andi Fardi, anggota Andi Arjuna Sanjaya Asis, bidang kesejahteraan pelaku olahraga, Koordinator Gunawan, bidang pembinaan hukum keolahragaan, Koordinator Dirga Ahmad Yasin SHMH, anggota Muhammad Haidar Hasan SH, bidang kerjasama dan hubungan antar lembaga, Koordinator
Riki Khadapi, anggota Hilwanda. Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua Umum Yasir Mahmud, cap stempel basah dan tanda tangan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan pelantikan. Pelantikan dan pengukuhan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Parepare masa bakti 2022-2027 oleh Ketua KONI Provinsi Sulawesi Selatan. Mohon berkenan kepada Bapak Yasir Mahmud SE untuk melantik dan mengukuhkan pengurus. Bismillahirrahmanirrahim. Janji prasetya. Sebentar, Ketua. Saudara-saudara pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Parepare masa bakti 2022-2026 yang saya banggakan, sebelum secara resmi dikukuhkan dan dilantik, saya ingin bertanya dan mendapatkan jawaban dari saudara-saudaraku sekalian. Apakah saudara-saudara bersedia untuk mengucapkan janji prasetya kepengurusan KONI Kota Parepare? Selanjutnya, harap untuk mengikuti kata-kata saya. Janji prasetya. 1. Saya berjanji bahwa saya senantiasa tunduk dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Saya berjanji bahwa saya senantiasa melaksanakan patuh dan taat kepada hukum serta menjunjung tinggi anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan kode etik Komite Olahraga Nasional Indonesia. 3. Saya berjanji bahwa saya senantiasa bekerja atas dasar kehormatan dan kepentingan organisasi dengan segala ketulusan, semangat,
kebersamaan, dan militansi dalam rangka mewujudkan prestasi olahraga nasional. Terima kasih. Dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas janji prasetya yang telah diucapkan atas nama KONI Provinsi Sulawesi Selatan dan selaku Ketua Umum KONI Provinsi Sulawesi Selatan, secara resmi saya mengukuhkan dan melantik saudara-saudara sebagai pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Parepare masa bakti tahun 2022-2026. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan dan kekuatan serta perlindungan kepada kita sekalian dalam melanjutkan tugas membangun prestasi olahraga nasional sebagai nilai pengabdian kepada bangsa dan negara yang kita cintai dan kita banggakan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan. Mohon berkenan kepada Wali Kota Parepare, Bapak Dr. Haji Muhammad Taufan Pawe, SHMH, untuk menyaksikan penandatanganan berita acara pelantikan. Mohon berkenan kepada Ketua KONI Provinsi Sulawesi Selatan dan Ketua KONI Kota Parepare untuk mengambil tempat. Dan saat ini kita saksikan bersama penandatanganan berita acara oleh Ketua KONI Kota Parepare, Bapak Sulham Arif SH, dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan oleh Ketua KONI Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Yasir Mahmud SE, disaksikan langsung oleh Wali Kota Parepare, Bapak Dr. Haji Muhammad Taufan Pawe, SHMH. Mohon untuk tetap di tempat. Dilanjutkan dengan penyerahan pataka dari Ketua KONI Provinsi Sulawesi Selatan kepada Ketua KONI Kota Parepare. Masih disaksikan langsung oleh Wali Kota Parepare, Bapak Dr. Haji Muhammad Taufan Pawe, SHMH. Boleh kita beri aplaus yang meriah Bapak Ibu sekalian. Tentunya kita saksikan bersama penyerahan pataka dari Ketua KONI Provinsi Sulawesi Selatan kepada Ketua KONI Parepare, dan selanjutnya pataka KONI akan dikibarkan di seluruh pelosok di Kota Parepare. Kami silakan untuk berfoto bersama. Boleh kita beri aplaus yang meriah sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Bersama kita telah saksikan pelantikan dan pengukuhan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Parepare oleh Ketua KONI Provinsi Sulawesi Selatan, disaksikan langsung oleh Wali Kota Parepare, Bapak Dr. Haji Muhammad Taufan Pawe, SHMH. Pelantikan dan pengukuhan selesai, kami silakan kepada seluruh pengurus untuk kembali ke tempat.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikutnya penandatanganan perjanjian kerjasama bersama dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Parepare. Kami undang untuk mengambil tempat Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare, Bapak Dr. HM Nasir S. MPD. Berikutnya kami undang Rektor Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare, Bapak Dr. Hanani MAG. Kami undang pula KCD Dispen Wilayah 8, Bapak Dr. Andes Baharudin MPD. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare, Bapak Dr. Andes Arifuddin Idris MM. Kami undang pula Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Disporabar Kota Parepare, Bapak Amarun Agung Hamka SSTP MSI. Dan kami undang pula Kepala LPKA Kelas 2 Parepare untuk mengambil tempat. Kami undang Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Parepare, Bapak Sulham Arif SH untuk mengambil tempat. Penandatanganan perjanjian kerjasama dimulai dari KONI Kota Parepare bersama dengan Rektor Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare. Baik, dan kita saksikan bersama-sama penandatanganan perjanjian kerjasama KONI Kota Parepare bersama dengan Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare. Silakan kepada Ketua KONI Kota Parepare. Berikutnya penandatanganan perjanjian kerjasama KONI Kota Parepare dengan Rektor Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare. Boleh kita beri aplaus yang meriah sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Malam hari ini tentu terbukti Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Parepare bekerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan bidang olahraga di Kota Parepare. Berikutnya kami silakan KCD Dispen Wilayah 8. Dan saat ini kita saksikan Bapak Dr. Andes Baharudin MPD telah selesai menandatangani perjanjian kerjasama, dilanjutkan dengan penandatanganan oleh Ketua KONI Kota Parepare. Berikutnya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare. Selanjutnya, Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare. Dilanjutkan penandatanganan oleh Ketua KONI Kota Parepare, Bapak Sulham Arif SH. Dan selanjutnya kami silakan kepada Kepala LPKA Kelas 2 Parepare. Kami silakan untuk berfoto bersama. Boleh kita beri aplaus yang meriah sekali lagi Bapak Ibu sekalian untuk penandatanganan perjanjian kerjasama antara Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Parepare bersama berbagai pihak. Dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan tokoh peduli olahraga. Kami silakan untuk mengambil tempat. Bapak Parman Farid MM,
Ketua KONI Parepare periode 2018-2022. Berikutnya kami silakan Bapak Andi Firdaus Jolong, SE MSI, Direktur PAM Tirta Karajaya Parepare. Kami silakan tokoh peduli olahraga selanjutnya, Dr. Haja Reni Anggraini Sari MKes, Direktur Rumah Sakit Umum Andi Makassau Parepare. Berikutnya kami silakan dengan hormat tokoh peduli olahraga selanjutnya, Dr. Mahyudin SPB MKes Finance Fix, Direktur Rumah Sakit Dr. Hasri Ainun Habibi Parepare. Berikutnya kami silakan Dotrandes Baharudin MPD, Kepala Cabang Dinas Wilayah 8. Selanjutnya kami silakan Bapak Dotrandes Arifuddin Idris MP, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare. Selanjutnya tokoh peduli olahraga, Bapak Amarun Agung Hamka, SSTP MSI, Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare. Selanjutnya kami silakan Bapak Dr. HM Nasir S. MPD, Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare. Selanjutnya kami silakan untuk mengambil tempat tokoh peduli olahraga, Bapak Dr. Hanani MAG, Rektor Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare. Berikutnya kami silakan Ibu Rahmawati SKM MKes Mars, Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare. Berikutnya kami silakan untuk mengambil tempat tokoh peduli olahraga, peraih medali emas terbanyak, Aibda Sukri Abdullah SHMH, Ketua Cabang Olahraga PT MSI Parepare. Berikutnya kami silakan untuk mengambil tempat Dotrandes Hasjun, Pimpinan Bank Sulselbar Cabang Parepare, sebagai tokoh peduli olahraga. Berikutnya kami silakan untuk mengambil tempat Fadli Agus Mante, Ketua Pertina Parepare, tokoh peduli olahraga, peraih medali terbanyak. Kami silakan Bapak Dotrandes Haji Basri, Dewan Kehormatan KONI Kota Parepare. Selanjutnya kami silakan Bapak Muhammad Yusuf MRSE MSI, Dewan Kehormatan KONI Kota Parepare. Selanjutnya kami silakan Bapak Insinyur Haji Kaharudin Kadir MSI, Dewan Kehormatan KONI Kota Parepare, selaku tokoh peduli olahraga. Selanjutnya kami silakan kepada Letkol Infantri Hastiar Hatta SIP, Dandim 1405 Malusetasi Parepare. Berikutnya kami silakan AKBP Andiko Wicaksono SIK, Kapolres Kota Parepare. Selanjutnya kami silakan kepada ayahanda tercinta Bapak Haji Pangerang Rahim, Wakil Wali Kota Parepare, sebagai tokoh peduli olahraga. Dan berikutnya kita beri tepuk tangan yang meriah tokoh peduli olahraga selanjutnya, Bapak Dr. Haji Muhammad Taufan Pawe SHMH, Wali Kota Parepare. Kami silakan kepada Ketua KONI Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Yasir Mahmud SE, dan Ketua KONI Kota Parepare untuk memberikan
penghargaan kepada tokoh peduli olahraga kita. Diawali dengan penyerahan penghargaan kepada Wali Kota Parepare Bapak Dr. Haji Muhammad Taufan Pawe SHMH oleh Ketua KONI Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Yasir Mahmud SE. Dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan kepada Wakil Wali Kota Parepare Bapak Haji Pangerang Rahim. Berikutnya kami silakan kepada Ketua KONI Parepare untuk menyerahkan penghargaan kepada Kodim 1405 Malus Tasik Parepare. Kita baru saja saksikan penyerahan penghargaan kepada Bapak Insinyur Haji Kaharudin Kadir MSI selaku Dewan Kehormatan KONI Kota Parepare. Kami silakan kepada Ketua KONI Kota Parepare Bapak Sulham Arif SH untuk menyerahkan penghargaan kepada 21 tokoh peduli olahraga Tentu ini sebagai apresiasi atas kepedulian dan supportnya dalam dunia olahraga. Boleh kita beri aplaus yang meriah untuk memberikan spirit kepada kita semua pada malam hari yang berbahagia ini. Dan tentunya kami ucapkan selamat kepada seluruh tokoh peduli olahraga. Kita saksikan diberikan oleh Ketua KONI Provinsi Sulawesi Selatan dan juga Ketua KONI Kota Parepare. Dan tentu sekedar informasi, tahun kemarin, tahun 2021, Wali Kota Parepare juga mendapatkan Golden Award atas kepedulian dan supportnya dalam dunia olahraga selama menjabat sebagai Wali Kota Parepare. Tentu 20 orang lainnya sebagai tokoh peduli olahraga juga yang selalu memberikan supportnya atas peningkatan olahraga di kota tercinta, Kota Parepare. Kami silakan kepada teman-teman media untuk diabadikan. Kami silakan untuk berfoto bersama. Silakan teman-teman media untuk diabadikan. Dan inilah ke-21 tokoh peduli olahraga yang tentunya selalu memberikan support atas peningkatan bidang olahraga di Kota Parepare tercinta, Kota Parepare. Kita beri aplaus yang meriah sekali lagi Bapak Ibu sekalian, dan tentunya kami ucapkan selamat kepada 21 tokoh peduli olahraga yang tentunya tadi sudah diberikan penghargaan oleh KONI Provinsi Sulawesi Selatan dan juga KONI Kota Parepare. Kami silakan untuk kembali ke tempat.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikutnya mari kita simak dengan penuh perhatian sambutan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Parepare kepada Bapak Sulham Arif SH. Dengan hormati silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat dan rahmatnya kita bisa dikumpulkan pada acara pelantikan KONI Kota Parepare malam hari ini dengan rasa penuh syukur dan hikmat. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga di akhir kelak kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Yang kami cintai, kami banggakan dan kami hormati Wali Kota Parepare, Bapak Dr. Haji Muhammad Taufan Pawe SHMH, yang alhamdulillah dengan kepedulian beliau, sebelumnya prestasi olahraga Kota Parepare sebelum beliau menjabat kita tidak pernah menyentuh di 10 besar. Alhamdulillah semenjak beliau menjabat setidaknya selama 9 tahun ini, prestasi Kota Parepare terus maju ke peringkat 6 di Porda Bantaeng, tembus peringkat 5 di Pinrang, dan kembali ke peringkat 6 di Porprov Sinjai Bulukumba. Tepuk tangan untuk beliau. Yang kami hormati ayahanda kami, Bapak Wakil Wali Kota Parepare, Bapak Haji Pangerang Rahim. Yang kami hormati Ketua Umum KONI Sulawesi Selatan, Kanda Ketua Yasir Mahmud. Terima kasih Kanda beserta jajaran yang hadir. Yang kami hormati pejabat Forkopimda yang sempat hadir, ada Bapak Komandan Kodim 1405 Maluku Tasik, Letnan Kolonel Infanteri Hastiar Hatta. Terima kasih Bapak. Yang kami hormati pimpinan DPRD dan anggota DPRD Kota Parepare. Yang kami hormati para pimpinan perguruan tinggi, Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare dan Bapak Rektor IAIN Kota Parepare. Terima kasih Pak sudah hadir. Yang kami hormati Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili Bapak Dr. Andes Baharudin MPD. Yang kami hormati para staf ahli dan kepala dinas, khususnya beri tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare, Bapak Amarun Agung Hamka, yang tidak henti-hentinya memberi bimbingannya kepada kami dalam memajukan olahraga di Kota Parepare. Yang kami hormati kepala sekolah SD, SMP, SMA yang sempat hadir, para ketua cabang olahraga, para pelatih dan atlet yang akrab kami sapa sebagai pahlawan olahraga Kota Parepare pada Porprov ke-17 di Sinjai dan Bulukumba. Dan insan pers dan pengurus-pengurus KONI Kota Parepare yang selama ini telah membantu dalam memajukan olahraga di Kota Parepare. Izin Bapak Wali Kota kami melaporkan beberapa hal yang insya Allah menjadi program besar dari pengurus KONI Kota Parepare periode tahun 2022-2026. Next. Kami terinspirasi dengan visi misi Bapak Wali Kota Parepare, yaitu di mana menjadikan Kota Parepare sebagai kota industri tanpa cerobong asap dengan 3 pilar, yaitu pendidikan, kepariwisataan, dan kesehatan. Bapak Wali Kota juga menerapkan filosofi pemerintahannya, yaitu teori telapak kaki, dan alhamdulillah sampai hari ini beliau berhasil menerapkan teori telapak kaki tersebut dengan menjadikan Kota Parepare sebagai epicentrum pariwisata dan olahraga yang terdepan di Sulawesi Selatan. Dibuktikan dengan berhasilnya beliau dan jajaran dalam waktu yang sangat singkat
mempersiapkan dan menjawab tantangan masyarakat Sulawesi Selatan dalam menghadirkan Stadion Gelora B.J. Habibie sebagai home base PSM Makassar. Tentu ini yang menjadikan multiplier effect bagi masyarakat Kota Parepare, di mana ketika PSM bertanding, hotel-hotel penuh, restoran penuh, bahkan yang tadi awalnya bukan berprofesi sebagai kuliner, beralih profesi sebagai penjual mie siram dan sebagainya. Ini akibat multiplier effect dari hadirnya kemampuan Bapak Wali Kota dan jajarannya dalam menghadirkan Stadion Gelora B.J. Habibie menjadi home base PSM mengarungi Liga 1. Sehingga dari itu kami dari KONI Kota Parepare berkomitmen untuk menjadikan Kota Parepare sebagai kota industri olahraga yang terdepan di Sulawesi Selatan. Untuk mencapai komitmen ini, izin Bapak Wali Kota dan para hadirin yang sempat hadir, insya Allah kami memiliki berbagai program yang sudah kami siapkan di 4 bidang yang dinaungi oleh wakil-wakil ketua kami. Yang pertama, untuk wakil ketua bidang organisasi, insya Allah kami akan terus menggenjot pembentukan dan pembinaan olahraga, organisasi cabang olahraga yang belum terbentuk di Kota Parepare. Kenapa ini penting? Supaya atlet-atlet kita, potensi-potensi atlet kita segera ternaungi, sehingga bakat-bakat yang mereka miliki bisa dibuktikan di jenjang-jenjang pertandingan turnamen-turnamen yang ada di Sulawesi Selatan. Next. Yang kedua, bidang pembinaan dan prestasi. Kami memiliki roadmap pembinaan prestasi atlet yang berdasarkan dari desain besar olahraga nasional Kementerian Pemuda Olahraga Republik Indonesia. Yang pertama tentu tadi sudah kita saksikan penandatanganan kerjasama dengan berbagai pihak terkait dengan penempatan olahraga unggulan di setiap unit pendidikan yang ada di Kota Parepare, baik dari jenjang SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Patut kita berbangga di Kota Parepare bahwa seluruh atlet yang bertanding pada Porprov Sinjai Pulukumba kemarin adalah murni putra daerah dari Kota Parepare. Sehingga kita bisa, itu menjadi garansi bagi kita bagaimana masa depan olahraga di Kota Parepare. Dengan menempatkan ini kami berharap di setiap instansi pendidikan lahirlah atlet-atlet baru yang bisa mengharumkan nama baik Kota Parepare. Selanjutnya kami akan melaksanakan Pekan Olahraga Kota, di mana Pekan Olahraga Kota ini bisa mengasah dari pembinaan-pembinaan yang kita lakukan di setiap unit pendidikan. Selanjutnya kita akan melaksanakan, mendorong cabang olahraga untuk melaksanakan turnamen-turnamen regional, sehingga atlet-atlet Kota Pare bisa mengetahui kemampuannya dan mengasah kemampuannya dengan cara bertanding dengan atlet dari daerah-daerah lain. Selanjutnya insya Allah kami akan atas saran dari Rektor Unpar waktu kami audiensi ini, kami akan memberikan beasiswa olahraga kepada atlet-atlet kita yang sedang menempuh pendidikan, khususnya di perguruan tinggi. Selanjutnya, insya Allah dalam waktu dekat kami sudah mendesain laboratorium olahraga, di mana laboratorium olahraga ini nantinya menjadi tempat pengasah kebugaran dari atlet itu, juga untuk menjadi tempat latihan bersama. Lokasinya insya Allah nanti di Sekretariat KONI Kota Parepare yang saat ini sedang kita rencanakan untuk direhab. Dan terakhir dalam menghadapi Porprov ke-18 tahun 2026 di Wajo, insya Allah kami siap untuk menjadi pemenang di Porprov selanjutnya. Bisa? 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 Terima kasih. Lanjut. Untuk bidang pengelolaan data dan perencanaan program dan anggaran, tentu kami terinspirasi dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Wali Kota pada saat musyawarah olahraga Kota Parepare yang dilaksanakan beberapa bulan lalu, yaitu di mana KONI harus seperti menjadi ikan dalam akuarium. Semua memperhatikan kita, dan tentu kita harus mengedepankan asas-asas akuntabilitas demi kemajuan bersama, sehingga kami akan menerapkan 3 taat sesuai dengan pesan Bapak Wali Kota, yaitu taat asas, taat administrasi, dan taat anggaran di setiap pengelolaan program dan anggaran kami. Selanjutnya dan terakhir, bidang kehumasan,
kami dalam waktu dekat akan melakukan rebranding KONI Kota Parepare, di mana tujuan dari rebranding ini untuk memasyarakatkan olahraga. Sehingga tadi kami bekerja sama dengan lapas, dengan lembaga pendidikan, warga binaan khusus anak, di mana kami nanti akan memasukkan olahraga prestasi di lapas, sehingga masyarakat yang di lapas juga bisa, warga binaan bisa juga merasakan olahraga tersebut. Terus kami akan meningkatkan website dan konten-konten yang ada di sosial media supaya berita-berita yang ada bisa memotivasi semua masyarakat di Kota Parepare untuk sama-sama membahu, bekerja sama memajukan olahraga di Kota Parepare. Selanjutnya, mungkin hanya itu beberapa program besar KONI Kota Parepare yang akan kami terapkan dan laksanakan di satu periode ke depan. Mohon kiranya dukungan dari berbagai pihak, khususnya dari pemerintah Kota Parepare. Semoga apa yang kami rencanakan, apa yang akan kami kerjakan bisa berjalan dengan lancar. Amin. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Terima kasih juga yang terakhir kepada para pahlawan olahraga yang alhamdulillah atas berkat semangat dan tetesan keringat mereka tanpa kenal lelah, tanpa mau mundur, tanpa terjatuh, terus mengharumkan nama olahraga di Kota Parepare. Terima kasih. Nun wal kolami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, elok buku diberi sampul. Walaupun belajar, mejanya papan. Itulah dia Bapak Sulham, Ketua KONI 5 tahun ke depan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikutnya mari kita ikuti dengan saksama sambutan Ketua KONI Provinsi Sulawesi Selatan kepada Bapak Yasir Mahmud SE. Dengan hormat silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga. Salam olahraga. Sekali lagi, salam olahraga. Alhamdulillah. Mohon maaf sebelumnya karena pada malam hari ini suara saya agak-agak serak. Ini pengaruh olahraga juga. 2 malam yang lalu saya bersama Pak Sekum nonton bareng Piala Dunia. Siapa yang dukung Argentina di sini? Ternyata banyak pendukung Argentina. Jadi karena banyaknya gol yang tercipta, setiap kali ada gol yang tercipta kami teriak-teriak. Akhirnya suara kami seperti ini. Yang terhormat kakanda saya, andalan saya, Bapak Wali Kota Parepare beserta Bapak Wakil Wali Kota, para anggota Forkopimda Kota Parepare, Bapak Kapolres atau yang mewakili, Pak Dandim. Pak Dandim, tadi saya ngobrol-ngobrol waktu sempat makan, kita sambung-sambung, ternyata saya ada hubungan keluarga sama beliau dari Bone. Pak Kajari dari Pengadilan Negeri, para kepala dinas Kota Parepare yang sempat hadir, ketua umum dan pengurus KONI Kota Parepare, adinda saya tadi yang sudah dilantik, ketua Pengkot Olahraga Kota Parepare yang sempat hadir, beserta para atlet berprestasi yang sempat hadir di malam hari ini, segenap undangan yang saya hormati yang sempat hadir,
ada dari Rektor sekota Parepare, kemudian dari DPR yang sempat hadir, pimpinan BUMN, perbankan, pimpinan perbankan Kota Parepare yang sempat hadir, oh ya, pimpinan BUMD Kota Parepare yang sempat hadir, saya juga pimpinan BUMD Pak di Sulawesi Selatan. Pertama-tama mari kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya kita bisa menghadiri acara pelantikan pengurus KONI Kota Parepare periode 2022 periode 2026. Jadi cowok yang berdiri di sana itu yang fotonya pakai putih yang tadi dilantik, ini salah satu ketua KONI termuda di Sulawesi Selatan. Cakep juga. Tapi kayaknya yang di belakangnya masih muda dan cakep juga itu. Salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keteladanan beliau dapat menginspirasi kita semua dalam mencetak prestasi dan melaksanakan tanggung jawab keseharian kita bersama. Hadirin yang berbahagia, pelantikan pengurus Kota Parepare pada hari ini, pada malam hari ini adalah hasil musorkot pergantian kepengurusan dalam organisasi yang wajar dalam dinamika organisasi sebagaimana diatur dalam ADRT KONI. Hari ini kepemimpinan KONI Kota Parepare di bawah kendali Adinda Sulham menjadi harapan bagi kita semua untuk kemajuan agenda olahraga di Kota Parepare. Pengurus KONI Sulawesi Selatan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas perhatian Bapak Wali Kota Parepare, Bapak Kadispora, perbankan dan anggota DPRD kepada KONI Kota Parepare karena telah mendukung KONI Kota Parepare selama ini. Bapak Wali Kota dan hadirin yang saya hormati, KONI Kota Parepare menunjukkan tren yang positif terhadap pencapaian prestasi. Meskipun kepengurusan ini baru beberapa pekan, tapi kontingen dari KONI Parepare mampu membuktikan kelasnya pada ajang Porprov yang lalu di Sinjai Bulukumba. Jadi ini belum dilantik tapi prestasinya sudah luar biasa Pak Wali. Apalagi ini setelah dilantik, saya yakin KONI Kota Parepare ke depan insya Allah akan memberikan prestasi yang sangat luar biasa dan saya yakin akan membawa nama harum Sulawesi Selatan. KONI Sulawesi Selatan mewakili Bapak Gubernur menyampaikan terima kasih kepada Bapak Wali Kota dan jajaran pemerintah Kota Parepare, perbankan serta KONI Kota Parepare dan Pemkot Cabur yang telah berpartisipasi pada Porprov Sinjai dan Bulukumba. Hadirin yang sama berbahagia, Kota Parepare adalah kota modern. Kami berharap seluruh klub olahraga, sekolah dan kampus yang memiliki atlet berbakat agar dibina dan dilatih secara berkelanjutan. Ini tadi sudah ditunjukkan dengan adanya kerjasama dengan berbagai pihak. Tadi kita sudah saksikan penandatanganan MOU. Tentunya ini untuk kemajuan dunia olahraga di Kota Parepare ke depannya. Agenda olahraga tentunya perlu ditopang dengan 3 hal. Yang pertama, manajemen SDM pengurus yang berkualitas. Yang kedua, kemampuan keuangan daerah. Yang ketiga, infrastruktur olahraga yang cukup dan memadai. Yang ketiga ini saya rasa sudah dimiliki oleh Kota Parepare. Saya yakin itu karena kita lihat kemarin raihan prestasi yang diraih oleh Kota Parepare, apalagi dengan infrastruktur olahraga yang cukup memadai di Kota Parepare, ditunjang dengan SDM dan sumber daya alam. Semua cabang olahraga apa saja sebenarnya di Parepare bisa kita lakukan. Dari mau menyelam, Parepare punya laut. Wah, kebetulan ada
Ketua selamnya juga ada di sini. Tadi saya lupa perkenalkan, kami dari rombongan KONI Provinsi Sulawesi Selatan, ada Pak Sekum, Pak Mujibur Rahman, kemudian ada Wakil Ketua Umum 2, Bapak Calik Suang. Berdiri dulu Pak. Kemudian ada Bapak Irwan Ince, Kabid Organisasi. Kemudian ada wakilnya Pak Ato Soeharto, Dr. Ato Soeharto. Dan dari perwakilan ada Andi Resa. Ketua KONI, Ketua Pengkot yang saya hormati, saat ini kita perlu melakukan reformasi di tubuh KONI. Reformasi adalah upaya untuk melakukan perbaikan dan penataan organisasi yang menjadi profesional, serta mengikuti teknologi dan tren zaman. Saat ini teknologi dan pengetahuan menjadi lebih terbuka. Dengan mudah kita bisa mengakses internet dan teknologi untuk merancang dan mendayagunakan semua potensi yang ada di Parepare dengan pendekatan sport science. Hadirin yang berbahagia, saya perlu mengingatkan untuk tidak melakukan transfer atlet dari daerah lain, karena akan menyulitkan kita dalam mempertahankan atlet tersebut saat memperkuat daerah dalam event yang lebih besar berikutnya. Dan alhamdulillah informasi dan data yang kami dapatkan dari Kota Parepare ternyata itu tidak terjadi di sini. Beda dengan kabupaten lain. Kabupaten lain kemarin kami lihat memang ada beberapa atlet perpindahan, namun itu tetap kita lakukan pembinaan. Dan tadi informasi dari Ketua KONI, alhamdulillah yang mengikuti pertandingan di Porprov kemarin semuanya asli putra daerah Kota Parepare, alhamdulillah. Jadi lebih baik sejak dini kita melakukan rekrutmen bibit-bibit atlet di klub-klub olahraga, sekolah dan kampus untuk kita bina dalam rangka melahirkan atlet andalan untuk Sulawesi Selatan. Beri mereka beasiswa serta perhatikan kebutuhan mereka untuk tetap menjadi atlet yang akan mewakili Kota Parepare dalam ajang olahraga nantinya. Hadirin yang saya hormati, mengakhiri sambutan ini saya mengucapkan selamat bekerja kepada pengurus KONI Kota Parepare yang baru periode 2022-2026. Jadi MC-nya tadi bukan 2027 tapi 2026. Jadi mari kita ciptakan semangat kebersamaan dan kekeluargaan dalam melaksanakan kegiatan pembinaan untuk menemukan bibit-bibit atlet dalam berbagai cabang olahraga. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan lindungan dan kekuatan kepada saudara-saudara dalam melaksanakan tugas yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Sekali lagi, bikin Parepare bergemuruh. Salam olahraga. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Indonesia punya pasir dan olahraga kita berjaya. Itulah tadi Bapak Yasir, Ketua KONI yang masih berkarya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikutnya penyerahan bonus atlet oleh pemerintah Kota Parepare kepada peraih medali emas Porprov ke-17 Sulawesi Selatan Sinjai Bulukumba tahun 2022. Kepada nanti yang saya sebutkan namanya, kami silakan untuk mengambil tempat. Untuk cabang olahraga tenis meja, peraih medali emas beregu putra, kami silakan kepada atlet M. Kafi Insgi, Ahmad Zaki Ansyari, Rafli Mulki, dan Haditya. Berikutnya untuk peraih medali emas beregu putri, kami silakan
Rahmawati, Akifa Naila Rudianto, Nur Hikmah Jatmika, dan Feby Amalia. Berikutnya masih di cabang olahraga tenis meja, peraih medali emas ganda putra. Kami silakan kepada Muhammad Rafli Insagi. Berikutnya Rafli Mulki. Peraih medali emas ganda putri. Kami silakan Rahmawati dan juga Akifa Naila Rudianto. Berikutnya peraih medali emas ganda campuran. Kami silakan Muhammad Kahfi Inzaghi dan peraih medali ganda mix atau ganda campuran. Kami silakan kepada Rahmawati. Selanjutnya masih di cabang olahraga tenis meja, peraih medali emas tunggal putra Muhammad Kahfi Inzaghi dan juga tunggal putri Akifa Naila Rudianto. Untuk cabang olahraga tinju, peraih medali emas tunggal putri kelas 54 kg putri Harsida. Berikutnya peraih medali emas tunggal putri kelas 63,5 kg putri Marhayati. Peraih medali emas tunggal putri kelas 45 kg putri Nur Halimah. Dan peraih medali emas tunggal putra kelas 71 kg putra Fatul Nur Latif. Untuk cabang olahraga petang, peraih medali emas tunggal putra kelas shooting man. Kami silakan kepada atlet Ilham Landring. Dan selanjutnya peraih medali emas ganda putri kelas double mix. Kami silakan kepada Ilham Landring dan juga Andi Astrini Haris. Selanjutnya untuk cabang olahraga biliar, peraih medali emas tunggal putri kelas bola 9 putri. Kami silakan kepada atlet Zamzam. Berikutnya peraih medali emas tunggal putra kelas bola 10 senior putra. Kami silakan Erlangga. Berikutnya untuk cabang olahraga yang muda, peraih medali emas tunggal putra kelas 65 kg putra. Kami silakan kepada atlet Ananias Evans Katoar. Selanjutnya untuk cabang olahraga senam, peraih medali emas tunggal putri. Kami silakan kepada Nadia Dwi Armianti AS. Nadia Dwi Armianti AS juga merupakan peraih medali emas tunggal putri untuk kelas all round artistik putri. Selanjutnya untuk cabang olahraga catur, peraih medali emas tunggal putri. Kami silakan Naila Farafisa Toga. Selanjutnya mohon berkenan kepada Wali Kota Parepare Bapak Dr. Haji Muhammad Taufan Pawe SHMH untuk menyerahkan bonus atlet didampingi oleh Ketua KONI Kota Parepare. Kami undang pula Ketua KONI Provinsi Sulawesi Selatan. Diawali dengan penyerahan bonus atlet kepada peraih medali emas untuk cabang olahraga tenis meja. Boleh kita beri aplaus yang meriah sekali lagi Bapak Ibu sekalian.
Ini tentu apresiasi dari pemerintah Kota Parepare untuk seluruh atlet berprestasi. Silakan kepada insan pers, tim media untuk diabadikan. Dan saat ini bersama-sama kita saksikan penyerahan bonus atlet kepada peraih medali emas Porprov ke-17 Sulsel Sinjai Bulukumba tahun 2022 yang tentunya telah mengharumkan nama Kota Parepare pada ajang Porprov ke-17 Sulawesi Selatan yang diselenggarakan di Sinjai Bulukumba. Saat ini penyerahan bonus atlet kepada peraih medali emas untuk cabang olahraga tinju. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian bahwa penyerahan bonus kepada para atlet berprestasi ini juga merupakan perhatian dan juga dukungan dari pemerintah Kota Parepare untuk seluruh atlet berprestasi yang telah mengharumkan nama Kota Parepare pada ajang Porprov ke-17 Sulawesi Selatan yang diselenggarakan di Sinjai Bulukumba. Kami silakan untuk berfoto bersama. Mohon berkenan Wali Kota Parepare, Ketua KONI Provinsi Sulawesi Selatan, dan juga Ketua KONI Parepare untuk berfoto bersama dengan seluruh atlet berprestasi. Boleh kita beri aplaus sekali lagi Bapak Ibu sekalian untuk memberikan spirit kepada seluruh atlet-atlet kita. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Mohon berkenan kepada Wali Kota Parepare untuk tetap di tempat. Berikutnya kita dengarkan sambutan Wali Kota Parepare, Bapak Dr. Haji Muhammad Taufan Pawe, SH.MH. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama yang saya hormati, yang kita banggakan, yang kita cintai, orang tua kita Bapak Wakil Wali Kota Parepare. Alhamdulillah beliau sehat-sehat, diberi kekuatan dan kesehatan dalam menjalankan roda pemerintahan yang ada. Yang saya hormati, banggakan seorang sahabat, seorang adinda, Ketua KONI Provinsi Sulawesi Selatan,
Saya rasa ini adalah kota KONI yang termuda di Indonesia. Tidak bisa dipungkiri. Adinda saya Yasir Mahmud beserta rombongan, maafkan saya tidak bisa menyapa satu persatu. Selamat datang di kota cinta B.J. Habibie. Selamat menginjakkan telapak kaki di kota, teori telapak kaki kota Parepare. Seperti itu. Yang saya hormati segenap pejabat Forkopimda, hadir Pak Dandim langsung, terima kasih. Saya dengan Pak Dandim seharian penuh betul. Ada 4 acara kami dalam kebersamaan terus, mulai dari tadi pagi sampai malam ini. Dan salah satunya adalah membuka turnamen Kapolres Cup. Jadi ritme tata kelola olahraga di kota Parepare ini insya Allah Ketua KONI jangan diragukan. Jangan diragukan. Saya mengatakan kepada Pak Kapolres tadi, mohon izin Pak Kapolres, sebelum pandemi biasanya kalau Kapolres Cup sudah dilaksanakan akan hadir terobosan lagi yaitu Wali Kota Cup. Dan bahkan saya berpikir sebelum saya mengakhiri periode saya akan persembahkan Habibie Cup di kota Parepare ini. Yang saya hormati segenap para anggota DPRD Kota Parepare, hadir saya lihat Ketua Komisi 2 DPRD Kota Parepare Bapak Insinyur Kaharudin Kadir yang insya Allah pekan depan akan dilantik sebagai Ketua DPRD Kota Parepare. Yang saya hormati maha terpelajar kita, ada 2 perguruan tinggi, pimpinan perguruan tinggi, 1 pimpinan perguruan tinggi negeri yaitu Rektor Dr. Hanani Institut Agama Islam Negeri. Ini adalah simbol mercusuar pendidikan di kota Parepare. Saya harus mengatakan seperti itu karena data yang saya miliki, mahasiswa beliau termasuk lintas negara. Nah, ada dari Brunei, ada dari Malaysia. Demikian pula pimpinan perguruan tinggi Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare, sahabat saya. Ya, saya terkadang teman domino saya sebenarnya beliau ini. Waktu masih saya sebelum wali kota. Sangat bersahaja. Terima kasih Pak Rektor yang saya hormati dan banggakan. Dan yang saya hormati pula Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan Wilayah 8 Bapak Dr. Andes Baharudin Magister Pendidikan. Terima kasih. Yang saya hormati tentunya para pimpinan BUMN BUMD se-Kota Parepare. Kalau saya mendengarkan tadi dan melihat model kerjasama penandatanganan MOU, tidak ada alasan Pak Ketua untuk tidak besar KONI di Parepare ini. Kita cukup menantikan dana-dana CSR dari perusahaan-perusahaan itu, amalah sudah KONI di kota Parepare ini. Saya rasa penandatanganan MOU itu sebagai pintu masuk untuk mendapatkan dana CSR. Memang seperti itulah mengelola olahraga dimanapun berada. Para staf ahli saya, para asisten, pimpinan satuan kerja perangkat daerah yang sempat hadir, dan saya rasa yang hadir ini sebagian besar sebagai pimpinan cabang olahraga, ketua cabang olahraga yang ada. Dan yang saya hormati tentunya yang saya banggakan anak Ketua KONI Parepare beserta nyonya, dan saya sampaikan pada forum kali ini keterpilihan beliau anak sebagai Ketua KONI tidak ada nepotisme di dalamnya. Taufan Pawe tidak mengenalnya seperti itu. Kalau dalam perjalanan dia tidak mampu memperlihatkan fungsi-fungsi manajerial tata kelola KONI di kota Parepare ini sebagai induk olahraga cabang, maka perlu dievaluasi. Jangan segan-segan. Apalagi kalau bukan lagi saya wali kota, sudah habis kamu kalau tidak kerja baik-baik. Seperti itu, sederhana cara pandangan saya. Jadi marilah tonjolkan kapasitas, potensi dan integritas dimanapun kita berada.
Yang saya hormati tentunya para pimpinan organisasi masyarakat, pemuda, dan tentunya organisasi-organisasi kemasyarakatan, dan para ketua cabang olahraga yang hadir, dan para atlet berprestasi Porprov ke-17 tahun 2022, dan hadirin dan hadirat, maafkan saya jika ada yang terlewatkan. Insan pers yang berbahagia, hadirin dan hadirat yang saya hormati. Pertama-tama tentunya saya mengajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat kekuatan, nikmat semangat untuk memajukan olahragaan di Kota Parepare yang kota cinta ini, dan sempat dihadiri oleh Ketua KONI Provinsi Sulawesi Selatan, dan ini adalah suatu kebanggaan tersendiri bagi saya. Salam dan salawat atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi dan Rasul yang merupakan suri tauladan kita, panutan kita, yang telah mengeluarkan kita dari alam kegelapan jahiliyah ke alam yang penuh dengan rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan kita semua ini adalah pribadi-pribadi muslim yang bermanfaat bagi orang lain. Bapak dan Ibu sekalian, pimpinan perguruan tinggi yang menjadi kebanggaan saya, kebanggaan kita semua, para pejabat Forkopimda, secara khusus Ketua KONI yang baru terpilih dan dikukuhkan. Kalau kita berbicara tata kelola olahraga, maka kita sekarang ini sudah harus merasa puas, nyaman, dan tidak ada batas, yaitu dengan hadirnya undang-undang yang baru saja disahkan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. Nah, kalau kita sudah mencermati undang-undang ini, regulasi ini, maka terkait pendanaan untuk KONI, sepanjang kepala daerahnya adalah seorang kepala daerah yang visioner, tidak perlu lagi ragu dalam penganggaran, karena keolahragaan itu bukan lagi hanya sebatas menggugurkan kewajiban, tapi sudah kebutuhan. Ayo, kita ini anatomi manusia ini, kita butuh minimal 2 liter air per hari. Ayo, dalam tubuh ini dia menuntut haknya. Kalau kita kurang tidur, kita merasa ngantuk. Begitupun kalau kita lapar, pasti kita harus makan. Nah, olehnya itu, Bapak Ketua KONI Provinsi Sulawesi Selatan, saya ingin menyampaikan bahwa insya Allah Parepare ini adalah punya tata kelola pemerintahan yang berpilar pada 3 taat, yaitu taat asas, artinya tidak boleh ada kebijakan-kebijakan yang tidak berorientasi kepada norma yang ada. Yang kedua taat administrasi, dan yang ketiga taat anggaran. Nah, taat anggaran malam ini kita perlihatkan. Pasti ada yang bertanya-tanya, kenapa bonus bagi atlet yang hanya medali, yang meraih medali emas? Karena memang anggaran yang tersedia hanya kurang lebih 500 juta. Nah, sehingga setelah dicermati tidak ada jalan lain terkecuali dianggarkan di APBD pokok tahun 2023. Jadi bonus untuk peraih medali perak dan perunggu, insya Allah paling lambat Februari sudah harus kita serahkan bonusnya. Ini transparan, tidak ada yang boleh ditutup-tutupi. Itulah sebenarnya kami tidak pernah ragu apabila ada kebijakan penganggaran. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, Parepare ini saya rasa bisa saya sebutkan dengan tren kemajuan, pertumbuhan ekonominya, angka kemiskinan, Gini rasio, begitupun simpanan masyarakat di Kota Parepare ini sudah 4,7 triliun. Kota kecil seperti Parepare ini, simpanan masyarakatnya sudah 4,7 triliun. Nah, olehnya itu, teori telapak kaki yang selalu saya dengungkan, dan ini sudah teruji Pak Ketua melalui Institut Bank Indonesia tahun 2016, sudah teruji. Saya sebagai peserta 25 kepala daerah seluruh Indonesia
dihadirkan untuk mengikuti Economic Leader di Institut Bank Indonesia pada waktu itu. Selama kurang lebih 2 minggu kami disekolahkan di tempat. Alhamdulillah saya bisa membuktikan bahwa teori telapak kaki saya ini adalah cukup handal untuk mensejahterakan masyarakat, karena Bank Indonesia saja, Bank Indonesia, Institut Bank Indonesia yakin dengan pola pemikiran saya Pak Rektor, sehingga saya menjadi wisudawan teladan pada waktu itu. Dapat peniti emas, saya bangga dengan peniti emas itu. Karena tenaga-tenaga edukasinya ada dari Lemhanas, ada dari LIPI dan lain-lain sebagainya. Nah, teori telapak kaki ini menjawab bahwa sebuah kota yang tidak punya sumber daya alam tidak boleh tinggal diam, tidak boleh apatis, tapi mengambil langkah-langkah terobosan, inovasi. Nah, olehnya itu saya berkomitmen dengan teori telapak kaki ini harus menyediakan spot-spot, harus ada titik-titik kumpul yang didambakan oleh masyarakat di luar Parepare. Penduduk saya hanya 157.000, berarti hanya 157.000 pasang kaki yang diharapkan. Sedangkan di pikiran saya minimal 500.000 pasang telapak kaki kalau ingin memajukan kota Parepare. Dan itu insya Allah sekarang ini saya sementara membangun kawasan kuliner religius dengan menghadirkan skate park satu-satunya di kawasan Ajatapareng. Insya Allah mungkin yang pertama di luar Makassar kita hadirkan dalam waktu singkat. Nah, ini semua sebagai bentuk pemicu agar supaya semua cabang-cabang olahraga tidak boleh tinggal diam. Maafkan saya, memang anggaran mungkin cukup terbatas untuk tata kelola dari semua cabang olahraga yang ada, yaitu hanya kalau tidak salah di NSKOP hanya kurang lebih hanya 1,5 miliar. Tapi saya buka ruang untuk perubahan nanti ditambahkan apabila memang tren pengelolaan tata kelola setiap cabang olahraga itu bisa dipertanggungjawabkan. Saya rasa saya membuka diri untuk menambahkan anggaran pembinaan itu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudaraku yang saya banggakan, dan kita semua sebagai peduli olahraga dari semua cabangnya, percayalah, marilah kita bahu-membahu. Hanya cerita singkat, hanya cerita yang tidak bermakna kalau ada yang mengatakan Parepare tidak maju dalam segala hal. Dan bahkan saya berani mengatakan Pak Rektor, dari semua instrumen Parepare dalam angka, itulah saja yang kita lihat. Karena teori telapak kaki. Kalau pulang kita ke rumah bisa dibuka, tanya Tante Google. Teori telapak kaki hanya seorang diri, yaitu Taufan Pawe. Dan bahkan Prof. Marsuki Dea yang pernah menduduki jabatan sebagai penasehat ekonomi Bapak SBY kurang lebih 10 tahun, dia mengatakan harus Pak TP ini membuat buku khusus teori telapak kaki. Nah, dan alhamdulillah memang dari segi aspek ekonomi memang sangat menarik, sangat seksi untuk dibahas, karena saya terilhami bahwa Rasulullah SAW mengatakan dalam beribadah sesungguhnya dibutuhkan perniagaan yang baik. Dan Rasulullah mengatakan bahwa jika engkau ingin mengubah hidupmu, datanglah dan berjuanglah di suatu tempat yang banyak telapak kakinya. Inilah yang menginspirasi saya, sehingga saya mengatakan memajukan kota yang kita cintai ini harus bergerak, harus bekerja, dan menjadikan Bapak B.J. Habibie sebagai simbol dan bahkan sumber inspirasi membangun kota Parepare ini, termasuk membangun dunia keolahragaan di kota Parepare ini. Saya kemarin tadi siang juga diundang oleh HIPMI Parepare, berdiskusi, meneropong dan mencermati ekonomi negara kita ini tahun 2023. Saya menyampaikan dalam forum itu, kebetulan saya keynote speaker, saya mengatakan percayalah, Parepare tidak seperti yang dikatakan ekonom nasional dan internasional, bahwa tahun 2023 ekonomi dunia akan menuju jurang diskresi. Tapi saya berpendapat insya Allah apabila UMKM kita tingkatkan, kita berikan bimbingan kepada dunia usaha, insya Allah
Parepare tidak akan tersentuh dengan resesi tahun 2023. Percaya, saya berkomitmen untuk itu. Karena banyak sisi yang saya lihat, potensi kota Parepare sebagai kota jasa sangat menjanjikan. Apalagi hasil audit dari Kementerian PUPR dan PSSI dan Liga 1 beberapa waktu yang lalu diterima oleh Bapak Kepala Kadis KOP Parepare. Dia cukup mengagumi lapangan kita. Tidak ada masalah. Hanya Bapak Presiden buat standarisasi agar supaya tidak terjadi lagi seperti apa yang terjadi di Kanjuruhan. Berdoalah kita semua, mudah-mudahan persepak bolaan di kota Parepare kembali bangkit sebagaimana yang telah kita rasakan di 5 kali turnamen. Dan izin kalau ini berjalan tidak ada masalah untuk keuangan KONI, karena pemasukan daerah saja 1 kali pertandingan PSM di kota Parepare ini pendapatan asli daerah tidak di bawah 150 juta 1 kali pertandingan. Coba kita bayangkan. Jadi saudara-saudara sekalian, tidak ada alasan untuk kita berkomitmen bahwa sektor olahraga adalah merupakan industri yang sangat menjanjikan. Marilah kita memajukan sektor olahraga di Parepare yang mempunyai 3 dimensi. Dimensi pesisir, dimensi dataran rendah dan dataran tinggi, dan kota Parepare 11 kelurahan adalah pesisir. Mari kita kelola sumber daya alam kita. Kita punya teluk, kita punya laut bebas, kita punya sungai. Ayo, olahraga yang berkaitan dengan air tentu kita harus manfaatkan dengan baik. Terima kasih kepada Ketua KONI Sulawesi Selatan, adinda saya, sahabat saya yang sangat luar biasa semangatnya dalam memajukan olahraga dan dunia usaha, karena dia seorang entrepreneur. Kita harus berbangga dalam usia yang semuda ini. Pasti insya Allah negara dan bangsa ini akan menantikan pengabdian adinda untuk jangka panjang. Terima kasih dan selamat kepada Ketua KONI yang baru saja dilantik dan dikukuhkan. Berikut segenap pengurus yang ada, saya kagum menempatkan diri dalam posisi duduk yang sangat terhormat, luar biasa dengan kostum baju putihnya. Selamat dan sukses, bangga menjadi pengurus KONI Parepare, dan ciptakanlah paradigma yang baru dalam tata kelola olahraga. Kita mendengar tadi Ketua KONI Provinsi Sulawesi Selatan bahwa KONI harus mereformasi diri. Nah, ini yang saya nantikan. Mereformasi diri, mereformasi organisasi bukanlah hal yang mudah. Sesungguhnya kalau saya ingin paksakan Pak Ketua, saya bisa jadikan Parepare tuan rumah Porda di Sulawesi Selatan 2026 nantinya. Tapi karena saya melihat situasi dan keadaan tidak memungkinkan, saya adalah orang yang sangat normatif. Tapi kalau jujur, Parepare lah yang paling siap untuk Porda 2026. Seperti itu. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa diskusi tentang keolahragaan. Saya bangga dengan kalian semua dan terima kasih kepada atlet-atlet saya yang telah meraih prestasi. Maafkan saya untuk kali ini hanya yang meraih emas kita berikan bonus, ada yang 30 juta, ada yang 20 juta. Karena keterbatasan anggaran yang tersedia, dan kita alokasikan untuk 2023, dan saya minta Kepala Dinas KOP segera menyusun DPA-nya untuk kita serahkan di hari ulang tahun kota, yaitu tanggal 17 Februari tahun 2023. Terima kasih bagi kita semua, mudah-mudahan segala aktivitas kita mengandung nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tari Tiga Etnis merupakan tari kreasi yang melambangkan 3 etnik terbesar yang menaungi daerah Sulawesi Selatan,
yaitu etnik Makassar, Bugis, dan Toraja. Pakaian adat yang digunakan diwakili oleh tiap-tiap penari. Tarian ini dibuka dengan irama pakanjara atau gendang dengan kekuatan bertalu-talu. Dan berikut ini persembahan dari Sanggar Melati, binaan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Parepare. Selamat menjadi saksi.
Setiap saat, setiap waktu, karenanya basahi tubuh. Ini saatnya ku tunggu, hari ini ku buktikan. Ku yakin aku kan menang, hari ini kan dikenang. Semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar, lampaui batas. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar, dan raih bintang. Yo ayo, yo ayo, yo ayo, yo ayo, yo ayo. Yo ayo yo, oh 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 yo ayo, yo ayo yo ayo, yo ayo yo ayo. Kita datang, kita lihat, kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi, kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi, kalau menang solidaritas. Dan Bapak dirikan yang tadi demikianlah seluruh acara pelantikan dan pengukuhan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Parepare masa bakti 2022-2026 mengambil keputusan tidak berani, harus didahulukan duduk semeja. Selamat kepada pengurus KONI, insya Allah memperlihatkan pengurus berkinerja. Saya Adrianti Sulaiman mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Wallahualam muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Expo. Yo ayo, yo ayo, yo ayo, yo ayo, yo ayo. Kita datang, kita